kemerdekaan Indonesia, ternyata kolonialisme Eropa tidak benar-benar lenyap dari Indonesia. Buktinya, Belanda masih saja ingin kembali masuk Indonesia untuk merebut daerah-daerah kekuasaannya dengan membonceng sekutu pada waktu itu. Nah, tidak hanya melalui meja-meja diplomasi saja, melainkan melalui jalur agresi militer. Tujuannya adalah merebut kembali daerah-daerah yang punya potensi kekayaan sumber daya alam, seperti minyak contohnya. Salah satu daerah sasarannya adalah Bekasi, Karawang, yang merupakan jalur logistik perkereta apian. Dua daerah ini juga subur pertanian sehingga untuk mengamankan pasokan bahan pokok tentara Belanda. Nah, Karawang Bekasi mempunyai perjalanan simbolik yang penting tentang bagaimana Soekarno menggali Pancasila, tentang komitmen Hatta terhadap demokrasi, serta upaya Syahrir untuk memperjuangkan nasionalisme dan sosialisme. Nah, viewers, destinasi kita kali ini saya akan mengajak Anda ke sebuah tempat yang sangat bersejarah juga bagi bangsa Indonesia. Tetap ikuti saya di Destination. Karawang Bekasi merupakan dua kota penting karena dekat dengan Jakarta pada waktu itu. Bekasi sebagai kota patriot dan juga sebagai tempat para jawara, sementara Karawang sebagai bumi pangkal perjuangan dan sebagai jantung pergerakan pada waktu itu. Nah, ada satu yang juga selalu kita ingat tentang Karawang Bekasi, yaitu sebuah puisi karya maestro penyair terkenal Indonesia angkatan pelopor yaitu 45. Dialah Chairil Anwar. Nah, viewers, di belakang saya ada sebuah atau sepenggal puisi karya Chairil Anwar, Karawang Bekasi. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata, kaulah sekarang yang berkata. Nah, viewers, sepenggal puisi yang sangat familiar kita dengar tentang Karawang Bekasi. Ya, ini menjadi salah satu puisi Chairil Anwar yang merekam sebuah peristiwa bersejarah di Kabupaten Karawang, tepatnya sebuah peristiwa pada tahun 1947, yaitu peristiwa Rawagede. Nah, sekarang tempatnya berubah menjadi nama Balongsari dan saya saat ini berada di Monumen Rawagede, tepatnya di Desa Rawagede atau di Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Bangunan monumen ini sendiri dibangun pada tahun 95 dan baru diresmikan pada tahun 96 dengan desain yang unik di mana ini mengandung filosofi yang sesuai dengan hari, bulan, tanggal kemerdekaan Indonesia. Ya, viewers, di lantai 2 ini terlihat di sini di saat langsung masuk dari pagar ada sebuah patung perunggu. Ini ada seorang wanita dan 2 anak laki-laki. Di mana ini adalah sebuah yang bercerita bahwa peristiwa Rawagede menewaskan laki-laki di Desa Rawagede itu sendiri. Jadi kebanyakan suami dan juga anak-anak yang berusia 15 tahun ke atas ini menjadi korban peristiwa Rawagede oleh kolonial Belanda pada waktu itu. Nah, di sini adalah seorang ibu dan 2 anak ini adalah kakak beradik, yaitu Atung dan juga Adul. Di mana monumen Rawagede ini, viewers, di belakangnya adalah ada Taman Makam Pahlawan juga. Nah, nanti saya juga akan ajak Anda ke sana. Karena pada awalnya sendiri tempat ini sebelum dibangun monumen adalah Taman Makam Pahlawan. Ya, viewers, sebuah monumen yang dibangun tentu saja ini mempunyai syarat dan makna yang berarti mendalam pastinya ya kepada kita bangsa Indonesia. Nah, kali ini saya akan lebih mengajak Anda lagi untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peristiwa Rawagede itu. Nah, viewer, saat ini saya berada di lantai bawah dari monumen Rawagede ini sendiri.
Jadi bentuknya yang seperti piramid ini ternyata juga mempunyai filosofi yang besar terhadap sejarah peristiwa Rawagede. Nah, termasuk sebuah relief yang juga ini pastinya menceritakan sejarah peristiwa Rawagede, tepatnya pada tanggal 9 Desember 1947, di mana memang Belanda sendiri pada waktu itu datang ke Rawagede dan mereka ini ya menghabisi nyawa semua laki-laki dan anak, termasuk anak-anak yang berusia 15 tahun ke atas. Jadi menurut informasi ini juga merupakan hasil karya dari seniman Yogyakarta. Relief ini termasuk patung yang ada di lantai 2. Nah, jadi relief inilah yang menggambarkan bagaimana perjuangan juga pada waktu itu dalam mempertahankan kemerdekaan. Ternyata memang tidak mudah, perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka pun masih harus terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari sisi sebelah kiri bangunan saya akan ajak Anda untuk masuk ke dalam ya viewers, di mana di lantai 1 ini ada ruangan di mana terdapat juga sebuah diorama ya. Nah, relief ini ada di mengelilingi di sepanjang tembok-tembok di monumen ini sendiri. Ya, viewers, saya sudah berada di dalam monumen ini di lantai 1 tepatnya, di mana di tengah-tengahnya ini terdapat sebuah diorama yang dikelilingi oleh kaca, jadi kita bisa melihat juga. Dan tampak di sini menceritakan bagaimana penyerangan Belanda pada waktu itu. Jadi tampak ada 3 tentara Belanda, ada seorang ibu dan anak perempuan juga, dan ada yang tergeletak adalah laki-laki, ada 3 laki-laki. Jadi ini menceritakan bahwa peristiwa Rawagede sendiri, yaitu pada waktu itu memang Belanda menghabisi semua laki-laki dan anak-anak yang berusia 15 tahun ke atas di desa Rawagede. Nah, peristiwa itu sebenarnya dari informasi juga merupakan latar belakangnya sebelumnya adalah adanya penyerangan terhadap tentara sekutu ya yang dibantai di Bekasi. Ada 26 tentara sekutu pada waktu itu. Nah, maka dari itu Belanda sendiri ini mencari yaitu Kapten Lukas Kustario dan pasukannya ke Rawagede menurut informasi pada waktu itu. Jadi Lukas Kustario ini sendiri adalah Komandan 1 Batalion 1 Divisi Siliwangi Karawang. Nah, Lukas Kustario ini memang sangat cerdik sekali dan sulit ditangkap oleh Belanda, sehingga Lukas Kustario sendiri mendapat julukan yaitu Begundal Karawang. Ya, inilah viewers yang tampak di sini, sebuah diorama yang menceritakan bagaimana peristiwa Rawagede ini terjadi pada 9 Desember 1947. Ya, memang viewers, tentara Belanda membakar habis puluhan rumah, menembaki para penduduk khususnya laki-laki, dan tercatat ada 431 orang yang gugur dalam peristiwa ini. Dan memang dari awal Karawang ini menjadi target incaran Belanda karena memang dikenal Karawang ini banyak pejuang yang berbasis dan mendirikan markas di Karawang. Salah satunya adalah tentara peta. Nah, di monumen ini sendiri di sebelah sisi kanan saya ini juga tampak beberapa dokumentasi karena hal yang menarik viewers, yaitu setiap tanggal 9 Desember setiap tahunnya dari Duta Besar Belanda ini juga selalu datang untuk berziarah ya ke tempat ini. Karena di belakang monumen ini sendiri ada Taman Makam Pahlawan Sampurna Raga, di mana korban peristiwa Rawagede itu sendiri juga dimakamkan di sana. Nah, jadi ini juga ada tampak gambar Kapten Lukas Kustario ya. Jadi ini beliau pada waktu itu tanggal 4 November 96 ya. Ada di sini, beliau datang ke sini. Dan ini tadi setiap tanggal 9 Desember, selain juga dari Duta Besar, ini banyak sejarawan juga pernah berkunjung ke sini ya. Dan juga keluarga korban berziarah, termasuk pejabat-pejabat negara juga. Nah, viewer, saya punya kesempatan yang luar biasa, di mana saat ini tanpa sengaja nih saya bertemu dengan seorang tokoh budayawan dan sejarawan Karawang. Karena kebetulan memang ada sebuah acara yang akan dilaksanakan di Monumen Rawagede ini. Nah, saya sudah bersama dengan Bapak Sukarman. Tadi ya, beliau adalah tokoh, sejarawan, dan budayawan Karawang. Luar biasa. Salam Bapak, saya Devi. Bapak sehat selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, viewer saya ini barangkali dari seluruh Indonesia atau bahkan luar negeri yang menyaksikan
cerita destinasi saya dari tempat-tempat bersejarah juga, dan kali ini saya punya kesempatan ke Monumen Rawagede, bertemu dengan penulis juga buku ya Pak ya, betul. buku Kerawang Bekasi, Rawagede 9294, buku beredar di negara Belanda, 5.000 buku 2 bahasa. Wah, luar biasa nih. Keren sekali ya Pak Bapak yang ya. gugat HAM ke Mahkamah Internasional 2 tahun ini. Oh, yang ini ya Pak ya. Iya, peristiwa ngegugat HAM, Rawagede. peristiwa Rawagede. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Bapak. Monumen ini kan dibangun juga banyak filosofi maknanya. Peristiwa Rawagede itu sendiri. Nah, bisa dijelaskan mungkin Pak sedikit itu? Ya, mungkin Ade juga tahu, mohon maaf ya, saya kebetulan dari salah satu keluarga, ibu saya tahun 47 itu baru nikah 6 bulan, terbantai suaminya. Ibunya bapak, suaminya, tapi bukan bapak saya. Bapak saya itu suami yang kedua, waktu itu masih bujangan, berlari ke kali, di tengah kampung ada kali, dibantai pakai brand 30 orang, terlewat 2 orang. Alhamdulillah, terus Pak Kadi, itu bapaknya ini, masih bujangan. Itu 47. 48 nikahlah dengan janda yang tadi, Ibu Cawi itu. Nah, inilah kelahiran 9. Iya. Berarti 49. putra asli Rawagede Pak ya? Iya, asli ini. Ya mohon maaf, 1 November yang akan datang ini ke-72. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Pak ya, dan bisa memberikan ini ya, apa ya, banyak. Nah, ini kan peristiwa ini adalah 1947 negara kita udah merdeka. Betul. Saya penelitian, bangsa kita dijajah Belanda selama 350 tahun. Iya. Tapi 9 Maret 42 Belanda itu menyerah ke Jepang. Ya, di Kali Jati Subang ada prasastinya. Sampai dibawa ke mahkamah ke sana oleh Bapak itu potret prasasti. Bapak sendiri yang bawa ke sana? Iya loh. Ini yang penggugat HAM-nya ke Mahkamah Internasional. Gitu. Panglima Jawa Barat pertama ditunjuk adalah pangkatnya Kolonel Abdul Haris Nasution. Komandan Resimen Jakarta, yaitu grupnya Surkota, siapa? Letnan Kolonel Mupreni Mukmin, diberi pangkatnya Letnan Kolonel. Terus ini Komandan Kompi Karawang Bekasi, siapa? Diberi pangkatnya Kapten Lukas Kustario. Nah, inilah ada kejadian dengan Rawagede. Jadi sejarahnya dari situ ya Pak ya? Iya, jadi negara kita dulu, mohon maaf, tanggal 24 Agustus tentara sekutu masuk ke Indonesia kan, tapi dikuasai Belanda. Dibonceng. Dikuasai malahan ya, di Surabaya. Yang menyerang bangsa kita adalah tentara Amerika, tentara Nika, membantai. Di Jawa Barat, Bandung sampai Lautan Api itu tentara Inggris. Jadi ada 2 pemerintahan, 45 sampai 49. Kalau negara kita RIS, Republik Indonesia Serikat, sampai pindah-pindah ke Jogja kemana, tapi Belanda ini pemerintahan sipilnya Rekomba. Nah, inilah makanya ada 2 kubu itu. Nah, ini di sini, ya mohon maaf, sampai makanya ini terjadi sampai begini di sini gara-gara markas para pejuang tuh di Rawagede dulunya, mempertahankan kemerdekaan. Ini yang paling hebat memang Kapten Lukas, Komandan Karawang Bekasi. Dia tukang maling. Dia sangat berani sekali. Malingin senjata Belanda, malingin mobil, tapi kalau ditembak nggak kena-kena. Berarti itu ceritanya nyata gitu ya Pak? Iya, ini kenyataannya. Kalau tembak nggak kena-kena. Itu paling dibenci oleh Belanda. Makanya di markas Belanda di sini, markas bangsa kita, Macan Citarum, Barisan Banteng, SP8, termasuk Ki Nur Ali juga markasnya di sini, Hizbullah itu. Kenapa di sini? Dulu ada kereta api Karawang Dengklok, ada stasiun di Rawagede. Kedua, orangnya terkaya-kaya tuh di sini dulu ratusan hektar per orangnya, Jadi kalau ada pejuang nggak usah diminta logistik, udah sampai kerbau disembeli segala macam. Itulah orang berjuang kalau nggak ada logistik kan itu. Makanya jadi sasaran Belanda. Itu. Karena Belanda juga takut dengan Karawang sendiri kan banyak pejuang-pejuang tadi masuk makanya peta ya. Nah, Pak Lukas ini udah dubur kemana-mana, justru membabi buta karena ini gara-gara Pak Suroto Kunto gugur di Rawagabus tanggal 25 November 46. Ini Pak Suroto Kunto setelah BKR rubah TKR ya. 5 Oktober tuh BKR rubah TKR. Badan Keamanan Rakyat jadi Tentara Keamanan Rakyat, makanya 5 Oktober hari ABRI. Betul, TRI. Nah, setelah TKR rubah lagi jadi TRI, Tentara Republik Indonesia. TRI rubah lagi jadi TNI. Nah, itu cikal bakal TNI. Nah, iya loh. Jadi harus tahu latar belakang. Betul, Pak. Nah, itu setelah BKR jadi TKR, kantor resmian Jakarta dipindahin ke Cikampek.
Ya. Itu diganti oleh Letnan Kolonel Suroto Kunto, Muin tadi. Nah, Suroto emang orang yang jenius tanggal 25 November dipanggil ke pusat untuk perdamaian dunia tadi. Ya. Berangkatlah 5 orang, Kapten Abdul Sofyan, Kapten ini Kopral Nugroho segala macam gitu, Kapten 2, Kapten itu, dan berangkat ke Jakarta, tapi pulang jam 9 malam sampai Kerawang dari Jakarta. Seorang Kapten Muksin itu turun istilah ya, artinya karena ada kepentingan, kok nanti ke Cikampek naik apa? Ya urusan saya gitu. Tapi berangkatlah jam 9 ke Cikampek, pulang ke markas. Apa yang terjadi? Ini Pak Kapten tadi yang seseorang ajudannya tadi pulang sampai ke asrama sana ke markas, ternyata belum datang komandan sampai jam 12 tunggu nggak ada, dicari oleh dia, diketemukanlah di Rawagabus Warung Bambu, mobil itu hancur dan penuh darah, tapi tidak ada jasad satupun dari 4 orang tadi. Dan tidak ditemukan, Pak? Tidak ditemukan sampai sekarang. Letnan Kolonel Suroto Kunto, makanya dinamakan jalan dari Johar ke Cikampek itu Jalan Suroto Kunto. Itu tulisan Bapak 3.000 buku itu. Tahun 98. Bapak juga yang nulis ya? Iya. Dan markasnya di Cikampek, sekarang jadi BNI. Itu masih bangunan asli juga, Pak? Iya, Komandan Rismen jadi BNI. Bapak minta uang ke BNI, kalau nggak akan saya gugat gitu ya. Ternyata ngasih 300 juta, tahun 98 dibuatlah patung 3, Letnan Kolonel Muparem Mukmin, Letnan Kolonel Suroto, dan Mayor Sadikin. Diresmikan, Pak, ya? Iya, diresmikan oleh Pak ini Panglima Wiranto. Bapak Wiranto, iya, Jenderal Bapak Wiranto. hadir di sana. Kalau ini dibuatnya 95. Era Soeharto ya, Pak ya? Ini 95, ya masih zaman Orde Baru lah gitu ya. Nah, kita kembali lagi, ini peristiwa ini 9 Desember 47. Gara-gara tadi Suroto Kunto 25 November 46 gugur itu, katanya waktu Pak itu mencari kapten salah seorang itu, aduh, dari itu udah dibuntutin dari Jakarta oleh Laskar Belanda. Jadi pas tempat yang sepi itu dihancurkan oleh Laskar Belanda. Makanya Pak Lukas ini membenci sekali, membabi buta kepada Belanda. Nah, inilah perjalanan ini. Akhirnya apa? Paling dikejar-kejar kemana, sampai ada 50 Belanda nyerang Pak Lukas. Ya, tapi dilindungi masyarakat. Tanggal 8 Desember, hari Senin, pagi-pagi nyampe ke Rawagede, bergabung dengan markas pejuang, nanya ini ini dari mana? Oh, ini dari Bekasi, anak buah Lukas, Hezbollah. Ini dari BKR. Ini. Oke, nanti Hezbollah jam 1 kita berangkat ya, serang Cilitan. Siap, Komandan. Menyusun strategi waktu itu ya, berarti ya? Jadi jam 1 Pak Lukas berangkat lagi dari Rawagede ke Bekasi. Sampai jam 9 di Bekasi, Hizbullah ini ketemu dengan Nur Ali di sana. Nah, itulah yang dilantik jadi Batalion Tajimalela, yang sekarang markasnya di Bantar Gebang. Nah, itu Tajimalela itu Hizbullah anak buah Nur Ali. Santri-santrinya 104 orang. Itu selamat. Tapi waktu Pak Lukas jam 8.91 di sini ada mata Belanda, jadi itu udah bangsa kita. Lapor ke markas Belanda yang ada di Kerawang, sekarang kantor sana, bahwa Pak Lukas dari mana? Ada di Rawagede. Nah, di situ dikonsep bahwa Rawagede malam ini harus dibumi hanguskan, malam 9. Tanggal 9 Desember itu. Iya, tapi malam 9 dikuasai dari pusat segala macam 300 militer Belanda berpakaian gini, makanya di figur pakaian Belanda yang nyerang ke sini. 300 militer. 300 tentara. Dari jam 1 malam. Subuh-subuh di ground rumah. Setiap rumah di Gedor. Mencari lokasi itu ya, Pak? Iya. Tapi masyarakat yang dikumpulkan laki-laki dari usia 15 tahun ke atas. Ada 10 rumah, ada 40 orang. Di mana Pak Lukas? Dikumpulin suruh berjajar. Tidak tahu. Di mana markas Belanda ini? Tidak tahu. Dibantai. Jadi pembantainya gitu. Dan itu nggak hanya sehari, Pak, terulang lagi besok. 1 hari penuh dari pagi sampai sore. Dari 300 militer, makanya korbannya 431 korban 1 hari. Nah, itu suami ibu saya, suami uak saya. Besok nyari Rabu, yang selamat laki-laki ngabur takut Belanda balik lagi. Jadi menggali kuburan ini, ibu-ibu tuh ngambil anaknya, ngambil suami, dipakai bedong, pakai golok. Nah, itulah
Rawa Gede. Iya. Nah dulu mah di rumah masing-masing, itu mah pemindahan. Yang di taman makam ini Iya, Pak ya? tulang-tulang yang ada makam di rumah. Ini siapa mak? Suami mak siapa namanya? Kutang. Mak ini siapa mak? Anak mak namanya Silet, Deblo, Cengek. Itu nama asli sebenarnya dari keluarga, bukan asal nama. Itu dipindah setelah berapa tahun Pak? 3 tahun. Setelah 3 10 tahun. November Hari Pahlawan 51, negara kita sebab Belanda sampai sini mengakuinya cuman setelah konferensi meja bundar KMB betul. 20 Januari 49 di sana juga di mahkamah. Tapi menjelaskan mendetil tadi Bapak wah ngagumi sekali di sana. Jadi nggak sadar Belanda tuh dijajah Jepang Indonesia, dia menguasai lagi penjajahan. Nah, katanya bukan agresi, wah itu agresi negara bagian dia 9 Desember. Makanya kan kemudian juga Belanda setelah sekian lama baru meminta maaf itu ya Pak ya. Ya itu ceritanya gimana Pak? Setelah ini kan Bapak 2000 ini mohon maaf ini dibuat tahun 95, diresmikan tahun 96 oleh Jenderal Hartono. Bapak diberi penghargaan segala macam lah gitu ya. Makna monumen ini bentuknya bunga melati yang belum mekar, masih kuncup. Seperti piramida itu bunga melati ternyata. Bunga melati yang masih kuncup. Kenapa bunga melati? Putih wangi, suka duka dipakai, suka nikah pakai melati, duka meninggal pakai melati, tapi masih kuncup. Kapan mekarnya? Anda inilah melati mekar nanti jadi dosen, jadi dokter. Iya, generasi muda anak perempuan itu melati mekar makna itu. Tapi arti sejarah lain lagi. Ini semua anak tangga 17 dari manapun ke atas. Nah ini segi 8, ruang patung. Yang segi 8 tuh ini Pak di dalam ini ya? Iya, ini yang dikacain. Terus piramid yang tinggi di atas 4. Piramid yang kuncup, tingginya 5 meter. 45 ya Pak ya? Jadi 17, 8, 45. Makna monumen hari sejarah. Ya. Nah kemudian ceritanya tadi Pak, Belanda kemudian akhirnya meminta maaf kepada pemerintah Indonesia, terus tuntutan tadi dan sedikit mungkin Pak. Saya berangkat aja waktu ke negara Belanda hampir nggak boleh, nggak diterima waktu pembuatan visa. Karena saya awal itu tahun berapa Pak? Perjuangan untuk ini mohon maaf 2008 kita dengan jondo-jondo yang masih hidup, orang tembak masih hidup ke istana, minta izin untuk menggugat HAM. Waktu itu SBY dengan Yusuf Kala, ternyata tidak diizini. Tapi begitu keluar, inilah tokoh bangsa pendamping. Ada Pak Irsan Sarjana Hukum mantan duta besar Belanda, ada Laksamana Wibiksono wakil ketua BIN di luar, Batara Utagalung dari KUKB, lanjutkan gitu maksudnya. Jadi 2009 baru diajukan gugatan. 2010 Bapak dapat undangan sebagai ketua Yayasan SIM. Selang 2 tahun kemudian ya. Iya, artinya 2009 diajukan, 2010 panggilan. 2010, ya. Nah panggilan itu harus dibawa adalah orang tembak 2 kali masih hidup, itu Pak Said itu ada tuh potretnya. Tapi kan setelah di kantor imigrasi segala membuat segala macam, tapi harus ada visa untuk berangkat ke sana ke kedutaan besar Belanda, nggak dikasih karena Anda nggak ada izin dari negara Anda. Oh begitu. Tapi telepon ke sana, ada pendamping di sana, Indo Manado, Jeffrey Pondaag yang sudah ini, dia mau sambil itu kalau nggak dikasih orang yang gugatan HAM ini karena mahkamahnya di negara Belanda, kalau di Malaysia nggak mungkin minta visa ke kedutaan besar yang ada kan. Akhirnya alhamdulillah 2 jam kemudian dikasih. Saya berangkat 2 orang 3,5 bulan di sana, dari bulan 10 sampai bulan 1. Itu tidak dengan semua ya Pak? Ya enggak, kedua kali baru bawa janda. Jadi beberapa terus bawa anak umur 10 tahun yang cara melihat bapaknya ditembak. Pas Saih waktu itu bapak berdua. Jadi bolak-balik 2 tahun tuh gitu. Tapi keputusan terakhir waktu itu bulan 3, nanti 14 September 2011 keputusan dari 6 bulan daripada itu. Akhirnya keputusan gugatan ini menang. Karena pelanggaran HAM-nya nyata, dia mengakui 157 dari 431 nggak diakui yang banyaknya karena yang dihanyut dikali segala macam dia mah nggak ngitung. Tadi ngitungnya nggak ada di rumah aja. Nah itulah peristiwa ini. Ya akhirnya dia datang ke sini, ada tuh potret-potret pendamping segala macam. Bapak di sana Profesor Risdet Sengel yang mendampingi pengacara di sana. Alhamdulillah. Kalau memang ini gugatan kalah, ini kalau naik banding kita tidak akan menggugat satu agar mau kemerdekaan Indonesia, Belanda itu digugatnya secara de facto. Kedua, 9 Desember 47 agresi militer Belanda kedua. Ketiga, korban 431 korban adalah pelanggaran HAM berat, kan gitu itu gugatannya. Keempat, sejauh mana dana kompensasi para korban. Dan sampai sekarang alhamdulillah. Janda dan
Ya waktu itu akhirnya, gugatan dapat kompensasi per janda per orangnya 240 juta yang masih hidup dan pas saya masih hidup. Dan ada hibah dari negara Belanda, mohon maaf, Bapak diundang di parlemen Belanda, di sana 5 fraksi, yang 3 fraksi oposisi mendukung. Oh, iya. Setelah gugatan justru itulah menghibahkan 11 miliar. Iya. Tuh bikin pasar desa, bikin SMK, Alhamdulillah, bikin puskes ya. Alhamdulillah ini udah inventaris sawahnya 4 hektar gitu ya. Alhamdulillah. Untuk masyarakat Rawagede ya, Ya, Pak, ya. nah ini kalau ramenya setelah gugatan menang, duta besar tuh hadir setiap 9 Desember minta maaf kepada bangsa. Pasti Tuh selalu ke sini. Iya, ada terus. Duta besar Belanda untuk Indonesia. Iya tuh, itu juga tuh 2019 ada tuh Iya, potretnya tuh. Iya. Ganti-ganti duta besar juga datang terus minta maaf kepada bangsa tuh. Setiap 9 Desember. Peringatan peristiwa. Peringatan. Yang nggak jelas cuma kemarin 2020. Karena kondisi pandemi ya, Pak. Ya, bukan lockdownnya aja, coronanya. Tapi 9 Desember kemarin pemilihan pilkada Bupati Karawang persis iya. tanggal 9 Desember. Gitu. Jadi hanya janda-janda 1 Desember dikumpulan dibagi santunan. Iya. Pak Sukarman, terima kasih banyak ini. Jadi kita tahu sejarahnya langsung dari Ya, tokoh alhamdulillah kebetulan. sejarawan dan budayawan kita beliau. Nah, viewers, Monumen Rawagede sendiri dibangun merupakan sebuah pertanda bahwa ada sebuah sejarah yang penting pada waktu itu. Nah, termasuk juga adalah sebuah taman makam pahlawan Sampurna Raga yang ada tepat di belakang Monumen Rawagede. Ya, jadi memang bangunan ini sendiri, Monumen Rawagede sendiri menuju ke Taman Makam Pahlawan Sampurna Raga, ada sebuah jembatan ya, diibaratkan adalah sebuah jembatan emas perjuangan kemerdekaan menuju ke kemerdekaan Indonesia. Nah, dan disinilah viewers, di Taman Makam Pahlawan inilah korban peristiwa Rawagede ini dimakamkan. Ya, aslinya memang pada peristiwa Rawagede ini sendiri, para korban ini meninggal dan dikuburkan oleh para istrinya di dekat rumah mereka. Selang 2 tahun kemudian, tulang-tulangnya kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan inilah. Nah, ada 431 korban. Nah, namun yang dimakamkan di sini hanya sebanyak 181 korban saja. Dikarenakan beberapa yang lain ini jenazahnya tidak diketemukan karena hanyut ke sungai. Di mana pada waktu itu Belanda sendiri ini menghabisi korban-korbannya di dekat dengan sungai dan kemudian dihanyutkan. Iya, viewers, saya akan ajak Anda kita untuk berdoa sejenak, viewers, di mana mereka adalah pahlawan yang berjasa bagi bangsa kita mempertahankan kemerdekaan. Viewers, nama-nama yang ada di sini adalah pahlawan-pahlawan Rawagede dan juga pahlawan-pahlawan bangsa mempertahankan kemerdekaan. Cerita dari sumber yang ada bahwa memang nama-nama di sini pada waktu itu mereka membela. Pada waktu ditanya oleh Belanda di manakah Lukas Kustari yang dicari Belanda selama ini berada. Ya, mereka sangat berjasa tentunya membela kehormatan bangsa dan negara demi bangsa Indonesia tercinta. Nah, viewers, ada sebuah peristiwa penting juga terhadap para janda dan anak turun dari para korban peristiwa Rawagede ini sendiri, bahwa pada tanggal 14 September 2011 ini setelah tuntutan dari bangsa Indonesia khususnya korban Rawagede ini ke Belanda ini dikabulkan atau diputuskan, para janda dan juga anak keturunannya juga mendapatkan santunan atau ganti rugi juga dari pemerintah Belanda. Dan pada waktu itu tanggal 14 September 2011 ini juga menjadi berita internasional, diliput oleh televisi nasional dan internasional juga. Pada waktu itu dikumpulkan di sini juga untuk mendapatkan kompensasi tersebut dari pemerintah Belanda. Iya, viewer, setiap nama ini punya sejarah ceritanya sendiri-sendiri dan pasti akan sampai ke telinga anak cucu. Iya. Patung. Termasuk salah satunya seperti yang ada di patung perunggu di bangunan Monumen Rawagede tadi, Atung dan Adul yang merupakan kakak beradik. Ini sebuah
cerita juga bahwa kenapa dipilih patung tersebut yang dijadikan sebagai salah satu perwakilan dari sekian banyak sejarah, di mana Atung dan Adul ini adalah kakak beradik yang pada waktu itu juga menjadi korban peristiwa Rawa Gede. Mereka dihabisi nyawanya dan sambil berlangkulan, kemudian diceburkan ke sungai. Selama beberapa hari dicari oleh ibunya dan diketemukan karena bajunya tersangkut pada sebuah pasak dan posisi mereka masih berangkulan pada waktu itu. Masya Allah ya, kita doakan semoga pahlawan-pahlawan kita ini, pendahulu kita ini mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu salah satu cerita juga di sini. Dan saya akan ajak Anda nih viewers untuk melihat lebih dekat lagi tentang Taman Makam Sampurna Raga. Bahwa memang awalnya jenazah korban peristiwa Rawa Gede ini tidak dimakamkan langsung di sini, tetapi karena keterbatasan pada waktu itu hanya tinggal perempuan-perempuan saja, istri-istri saja yang ada di rumah, karena semua laki-laki benar-benar tidak ada menjadi korban peristiwa Rawa Gede ini. Nah, jadi 2 tahun selang peristiwa tersebut, tahun 51 kemudian dipindahkan ke tempat ini di Taman Makam Sampurna Raga. Sebuah relief di sini juga bercerita bagaimana Karawang dulu, karena Karawang dulu ada sebuah pelabuhan besar ya. Jadi tampak di situ rumah Karawang dulu, kemudian Karawang di kota dan juga sebuah tempat itu ya. Tadi menurut informasi juga tempat dari Belanda, kolonial Belanda sendiri mempunyai persediaan pangan di sini. Karena sekali lagi bahwa Karawang Bekasi ini menjadi sasaran Belanda yang mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Nah, ada sebuah tulisan menarik juga viewers. Esa hilang, 2 terbilang, mati 1, tumbuh 1000. Sebuah usaha untuk mencapai sebuah cita-cita yang luar biasa tanpa takut akan sebuah risiko. Itulah maknanya. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Nah, perjuangan akan sia-sia apabila tidak diisi dengan gelora nasionalisme dan kebinekaan demi membangun bangsa. Karawang dan Bekasi, puisi Chairil Anwar yang syarat makna, pesan untuk kita generasi muda anak cucunya untuk membangun bangsa Indonesia, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Viewer, semoga bermanfaat destinasi kita kali ini dan semoga semakin menambah nasionalisme cinta kita terhadap tanah air bangsa Indonesia. Dari Monumen Rawa Gede dan Taman Makam Pahlawan Sampurna Raga, saya Devi Irianti melaporkan untuk Destination. Sampai jumpa.